Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya dapat menjelaskan apa yang saya dapatkan dari hasil tugas wawancara, tugas lapangan, yaitu alhamdulillah saya perkenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya Fathar Rasek. Saya tidak berkelompok, saya mengerjakan secara individual seperti itu. Judul tugas lapangan saya yaitu strategi keluarga P4NJ Jember dalam menyadarkan akan pentingnya nilai mengabdi, seperti itu. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu saya, Bapak Nasiruddin Al-Hasani, LC MAG, karena selaku pembimbing dosen pengampu yang telah dapat membimbing kami, dan juga permohonan maaf kepada dosen pengampu saya karena apa yang akan saya sampaikan masih banyak kekeliruan, masih banyak kekurangan untuk memperbaiki semuanya. Karena di sini juga saya mengalami beberapa kendala yang memang memungkinkan masuk akal seperti itu. Untuk selanjutnya, narasumber saya yaitu yang pertama Haji Muhammad Abdul Aziz, untuk yang kedua yaitu Haji Syahroni Robai, yang ketiga yaitu Syaiful Bahri. Di sini yang saya dapat langsung bertatap muka yaitu cuma dengan Haji Muhammad Abdul Aziz, yaitu Ketua Umum P4NJ Jember itu sendiri. Di sini untuk Haji Syahroni Robai, di sini kadang ada kendala, yaitu antar beliau dan saya yang tidak mempunyai kesempatan dan tidak memungkinkan untuk bertemu seperti itu, hanya sebatas WAG seperti itu. Untuk Syaiful Bahri, yaitu beliau yang masih belum saya temui seperti itu, masih belum sempat saya temui karena ada kendala seperti itu. Untuk latar belakang, yaitu keberadaan P4NJ Jember ini yaitu adalah alumni. Sebagai seorang alumni, sebagai bagian dari organisasi, kini menjadi sangat urgen, di mana ketika seorang disebut sebagai alumni sebuah lembaga, maka nama baik lembaga tersebut menjadi beban di pundaknya. Menurut blueprint yang dikeluarkan Universitas Islam Indonesia UUI, alumni merupakan produk dari satu institusi pendidikan, seperti itu. Objek saya yaitu agar hingga mampu menyadarkan akan pentingnya nilai mengabdi. Untuk masalah yang pertama yaitu bagaimana cara agar mengabdikan diri kita tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Untuk yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengabdi pada sebuah lembaga ketika kita sudah berstatus alumni. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana cara bentuk kita mengabdikan diri pada masyarakat. Seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai profil P4NJ Jember, yaitu adalah sebagai inisiator awal, ialah orang yang inisiator awal yang berkeinginan supaya para alumni Nurul Jadid itu, khususnya Kabupaten Jember, punya organisasi P4NJ, adalah beliau Abdullah Wa'id dan Mas Hanafi. Kalau gak salah itu pas di tahun 2000 yang dikatakan oleh narasumber saya yang pertama yaitu Haji Aziz, seperti itu. Karena terjadinya kesulitan mengkoordinasikan setiap ada event-event sumbangan untuk harlah seperti itu, atau kepentingan-kepentingan pesantren, atau pendistribusian kalender dan info-info berkaitan dengan Nurul Jadid, terutama perkembangan santri ke wali santri yang ada di daerah-daerah atau wilayah-wilayah, seperti itu. Untuk visi P4NJ Jember sendiri yaitu menjadi wadah bagi para alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk membantu kemajuan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Misinya yang pertama yaitu menjadi wadah pengabdian para alumni Pompes Nurul Jadid yang berjuang di masyarakat. Yang kedua menjadi wadah silaturahmi antar alumni pesantren, khususnya Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang ketiga yaitu menjadi wadah untuk kemajuan ekonomi para alumni Pondok Pesantren khususnya Nurul Jadid, seperti itu. Yang keempat menjadi wadah bersama untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah
Yang terakhir yaitu menjadi wadah bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Nahdlatul Ulama. Untuk struktur kepengurusan di sini ada ketua umum, ada sekretaris umum, bendahara umum, seksi-seksi, yang mana seksinya ada seksi ekonomi, seksi sosial, seksi SPD, PSDM, seksi keilmuan, seksi kepemudaan, seksi pemberdayaan perempuan. Seperti itu. Di sini yang hanya saya dapat paparkan yaitu mengenai poin-poin kepengurusannya tersebut. Masih banyak kepengurusannya. Di sini hanya yang saya paparkan hanyalah poin-poinnya. Tentunya tidak harus saya baca karena di sini sudah tertera seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai kegiatan P4NJ Jember yaitu ada 3. Yang pertama sebelum saya lanjutkan, di sini ada 2 kantor yang berada untuk P4NJ Jember, yaitu yang pertama kantornya di Dusun Tegalban, RT 3 RW 26 Pakuniran, Umbul Sari, Jember. Untuk yang kedua itu kantornya ada di Jalan Kertanegara, Gang 5, Jember. Untuk bicara fasilitas untuk P4NJ Jember masih sementara ini masih tidak ada seperti itu. Langsung saja berbicara kegiatan P4NJ Jember. Di sini ada 3. Yang pertama triwulan sekali pengajian silaturahmi pengasuh bersama alumni dan wali santri dan simpatisan. Yang mengisi yaitu beliau Kiai Haji Zuhri Zaini BA. Yang kedua yaitu ngaji kitab Sya'bul Iman tiap minggu lagi. Yang mengisi yaitu Kiai Faiz dan Kiai Fahmi dan Kiai Abdurrahman Wafi. Untuk yang ketiga yaitu istighosah dan tahlil, yaitu setiap bulan tanggal 27 akhir bulan seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai perencanaan. Di setiap program P4NJ Kabupaten Jember tidak semuanya mengikuti program dari P4NJ Pusat, karena P4NJ Jember juga memiliki program tersendiri seperti itu. Rencana yang ada di P4NJ Jember untuk mencari calon donatur penggalangan dana di sini mandiri dari kepengurusan sendiri yang menjadi donatur seperti itu. Untuk Bugdet operasional di P4NJ Kabupaten Jember untuk setiap tahunnya ini yaitu UKM dari para alumni Nurul Jadid yang berada di kabupaten, khususnya Kabupaten Jember seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai target kenaikan pendapatan dana di P4NJ per tahunnya dari P4NJ Ekfresh. Di sana ada namanya P4NJ Ekfresh seperti itu. Dari data yang terbaru di sini masih belum ada untuk kegiatan program seperti itu. Untuk tutorialnya ke daerah-daerah lain melalui riset-riset kampanye, mengadakan eksperimen dan mencari terobosan-terobosan, semua ini membutuhkan suku cadang dana yang sangat besar. Ini tanggung jawab bersama seperti itu, kerjasama, kesadaran sendiri dari setiap kepengurusan seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai donatur. Di sini donatur, cara P4NJ dalam rekrut calon donatur yaitu untuk sementara ini bukan donatur namanya, tapi sumbangan pada alumni seperti itu. Dan besarnya efektivitasnya kepada P4NJ Kabupaten Jember sangatlah
sangatlah besar seperti itu, bukan hanya di kalangan P4NJ Jember maupun P4NJ Pusat, tapi juga di kalangan masyarakat yang berada di Kabupaten Jember seperti itu. Masukan-masukan atau hal baru yang membuat donatur tertarik atau bahkan menyalurkan dananya lebih banyak, yaitu ada, tapi namanya bukan donatur tapi penyumbang. Di sini saya tegaskan, namanya bukan donatur tapi penyumbang. Selama ini donatur yang ikut menjadi relawan atau semua pendistribusikan dilakukan oleh forum. Ya, di sini ada beberapa bagian yang memang ikut serta dalam membantu pendistribusian seperti itu. Untuk jumlah donatur tetap dan tidak tetapnya dari tahun 2015 sampai 2020, donatur tetapnya yaitu adalah kita jamak, kita tidak berjumlah, yaitu adalah para alumni. Dan donatur tidak tetapnya adalah simpatisan seperti itu. Donatur tetap yang berhenti menyalurkan dana sosialnya di PPNJ Jember ini yaitu tidak ada, karena kita jamak, karena para donaturnya kita jamak yaitu dari alumni seperti itu, dari alumni Ponpes Nurul Jadid seperti itu. Untuk selanjutnya, biaya operasional. Biaya operasionalnya yaitu di tiap bulannya itu tidak ada. Alat-alat promosinya di P4NJ Jember yaitu IG, WA, dan juga yang terutama web P4NJ Jember. Biaya pemeliharaannya, alat promosinya yaitu tidak ada juga. Dalam pendistribusian, sekali pendistribusian biaya operasionalnya itu ditanggung secara mandiri dari kepengurusan sendiri seperti itu. Perdaya gunaan dan pendistribusian untuk sasaran dan tujuan acaranya PPNJ Jember yaitu adalah silaturahmi. Di sini kegiatannya yaitu adalah ngaji bersama untuk kemajuan P4NJ Jember seperti itu. Mungkin dokumen yang saya dapat paparkan hanyalah sekilas. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Di sini saya membutuhkan banyak-banyak saran dan kritikan agar ketika ada tugas ataupun amanah dari para dosen pengampu, saya mendapatkan lebih untuk bertanggung jawab kembali, lebih sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah dibuat seperti itu. Di sini saya mohon maaf, tentunya di sini banyak kekeliruan dan kekurangan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.